depan bersama saya Febrianti dengan serangkaian berita teraktual di antaranya. Permukiman warga Kampung Pulau Jatinegara Jakarta Timur kembali terendam banjir. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Ciliwung akibat hujan deras yang terjadi pada Minggu sore 19 Mei 2013 dini hari. Ketinggian air mencapai 20 hingga 300 cm. Banjir kiriman melanda wilayah Kampung Pulau yang berada persis di pinggir Sungai Ciliwung dengan ketinggian 2 meter. Wilayah lainnya juga ikut terendam namun ketinggian hanya sekitar 1 meter saja. Hingga kini warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Warga Kampung Pulau nampaknya telah terbiasa dengan banjir kiriman yang sering menggenangi tempat tinggal mereka. PMI pernah memberikan bantuan 2 perahu karet kepada warga Kampung Pulau, namun perahu karet tersebut sudah tak bisa digunakan karena kempes akibat dijadikan mainan anak-anak. Selama bulan Mei terhitung sudah 6 kali banjir menggenangi kawasan permukiman Kampung Pulau. Lurah Kampung Melayu Bambang Pangestu mengatakan terdapat 952 kepala keluarga yang berada di 7 RW dan 36 RT, hanya 1 RT diantaranya yang tidak terendam banjir. Dari Jakarta, tim IAI TV mengabarkan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendatangi Waduk Priok Penjaringan Jakarta Utara Senin 20 Mei 2013. Jokowi sengaja datang untuk memantau pembongkaran bangunan yang berada di sekitar bantaran Waduk Pluit. Terdapat 4 bangunan usaha yang dibongkar, diantaranya usaha batu alam, usaha besi tua, usaha kontraktor atau alat berat, dan lapangan futsal. Pembongkaran ini dilakukan untuk pembangunan proyek Jalan Inspeksi Waduk Pluit sepanjang 2 km. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiono mengunjungi lokasi pembongkaran. Jokowi menegaskan, selain fokus melakukan pengerukan, Pemprov juga masih menyiapkan rumah susun bagi warga. Tidak adanya perlawanan dari pemilik bangunan karena Pemprov DKI Jakarta sudah melayangkan surat pemberitahuan. Sementara untuk eksekusi terhadap perumahan warga yang ditinggal di sekitar Waduk Pluit ini ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan antara Gubernur Jokowi dan Komnas HAM pada Jumat lalu. Eksekusi ini ditangguhkan hingga pemerintah selesai menyiapkan lahan relokasi dan pemetaan serta pendataan ulang warga yang tinggal di sekitar waduk, baik di Kelurahan Pluit hingga Kelurahan Penjaringan. Dari Jakarta, tim IAI TV mengabarkan. Aksi tawuran pelajar kembali terjadi, kali ini berada di Kabupaten Tangerang. Pada tawuran ini melibatkan 2 sekolah SMA negeri yang saling menyerang satu sama lain. Aksi saling kejar-kejaran antara 2 kelompok pelajar SMKN 4 Kota Tangerang dan SMA Korpri Kabupaten Tangerang terjadi di Jalan Serang, Kecamatan Cikupa. Banyak pelajar mempersenjatai dirinya dengan ikat pinggang berkepala jir dan senjata tajam saat tawuran berlangsung. Tawuran baru usai setelah warga dan aparat TNI menghalau kedua kelompok pelajar. Dalam tawuran ini, salah satu siswa tertangkap dan sempat dibekuk oleh petugas TNI. Tawuran antar pelajar di Tangerang bukan pertama kalinya terjadi. Warga menilai dibutuhkan perhatian khusus berupa pembinaan dari dinas terkait maupun pihak sekolah. Dari Tangerang, Banten, Indriani, tim IAI TV melaporkan. Berita selanjutnya, para buruh berbondong-bondong mendatangi Pengadilan Negeri Cibinong. Sekitar 500 buruh yang tergabung dalam Forum Buruh Bersatu atau FB3 pagi tadi memadati halaman Pengadilan Negeri Cibinong guna menuntut pembebasan rekan mereka yang dituntut oleh PT Indosemen dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan menghentikan mesin produksi terkait penyelamatan aset pabrik Indosemen dalam insiden penyerangan oleh pihak luar pada 7 September 2012 ke PT Indosemen yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Sekretaris Jenderal Forum Buruh Bogor Bersatu atau FB3,
Indra Dado mengatakan, demo yang dilakukan para buruh saat ini selain meminta pembebasan rekan mereka Edi Irawadi, juga meminta penindak tegasan Bupati Bogor terhadap perusahaan yang menangguhkan kenaikan upah minimum karyawan dengan mengintimidasi karyawan untuk menandatangani surat penangguhan serta penghapusan sistem outsourcing yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kita menolak penangguhan upah yang tidak sesuai mekanisme yang ada. Ya. Yang kedua, kita menolak kriminalisasi terhadap buruh, union busting. Yang ketiga, kita meminta ketegasan pemerintah untuk pelaksanaan hapus outsourcing yang tidak sesuai dengan sistem undang-undang yang ada.
hingga kini masih terendam banjir rob. Untuk melewati jalan tersebut, para pengguna jalan mengalami kesulitan sehingga butuh alat bantu. Banjirop menggenangi sebagian permukiman di Jakarta Utara. Airop menggenangi pemukiman di beberapa RW di Kelurahan Sunter Agung dan Pademangan Barat. Ketinggian air mulai dari 10 cm sampai 30 cm. Akses jalan di sebagian wilayah Jakarta Utara tidak bisa dilintasi kendaraan karena ketinggian air mencapai 50 cm. Jalan ini biasanya digunakan untuk aktivitas masyarakat menuju kota Jakarta Barat dan Senen, Jakarta Pusat. Jalan RT Marta Dinata bahkan hampir lumpuh akibat genangan setinggi 30 cm. Genangan air di depan Ancol membuat kendaraan sulit melintas. Kepadatan pun terjadi mulai dari lampu merah Bintang Mas hingga Terminal Tanjung Priok. Kondisi ini membuat sebagian pengguna kendaraan umum memutuskan berjalan kaki sejauh 3-5 km. Berita selanjutnya. Kenaikan harga BBM selalu menjadi pemicu adanya demo besar-besaran di depan gedung MPR DPR. Hari ini, tepatnya tanggal 17 Juni, semua kalangan berbondong-bondong mendatangi gedung DPR untuk menyatakan ketidaksetujuannya atas kenaikan BBM bersubsidi. Aksi demonstrasi menentang kebijakan kenaikan BBM terjadi di sejumlah daerah di Indonesia termasuk Jakarta. Berbagai organisasi buruh, mahasiswa, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat melakukan unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM. Semula para demonstran berencana akan bertahan di depan gedung MPR DPR Senayan hingga sidang paripurna DPR usai. Aparat dikerahkan untuk menjaga di sekitaran Bundaran HI untuk melindungi beberapa objek di vital ibu kota. Meski mengerahkan banyak personil untuk menjaga aksi demo ini, polisi tetap menghimbau agar massa tidak melakukan tindakan anarkis. Saat ini kami telah terhubung dengan reporter kami yaitu Fajar. Silakan saudara Fajar dengan laporannya. Dalam aksi demo untuk kenaikan BBM. Kami sudah ada di depan DPR yang mana para demonstran sudah ratusan orang berunjuk rasa di depan sini untuk memperjuangkan nasib mereka. Iya, sebelumnya memang telah terjadi hambatan yang cukup berarti dari arah Jalan Sudirman menggunakan jalan Medan Merdeka Barat, termasuk di depan gedung kantor kita dari satu paket dengan kebijakan masa ataupun kendaraan roda sebagai efek dari kenaikan. tersendat dan panjangnya sampai ke Bundaran Hotel. Di sini ada berapa? Namun para mahasiswa maupun mahasiswi dari kami ini atas Kesatuan Aksi kerjasama Mahasiswa yang Muslim baik Indonesia bernegosiasi dengan aparat kepolisian kita sehingga mereka mengambil jalur jalan sekitar Silang Monas ini agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Bagaimana saran buat pemerintah? Ya, sama-sama Bung Panji dan Pertama kita mengajak seluruh rakyat juga untuk melawan kebijakan yang tidak pro rakyat ini. SBY telah melakukan kezaliman di depan mata. Dia tidak memenahi sektor energi, dia tidak memenahi sektor ekonomi, tetapi dia mencabut subsidi masyarakat. Ya, terima kasih Fajar atas laporannya. Berita selanjutnya. Memperingati Hari Buruh Indonesia, para buruh di Indonesia datang dari berbagai provinsi berkumpul untuk menyatukan suara mereka menuntut hak-hak yang harus mereka dapatkan. Ketidaklayakan yang mereka rasakan menjadi pendorong kuat adanya aksi ini setiap tahunnya. Berikut kami telah terhubung dengan reporter kami, Indriani. Pemirsa, saya sedang berada di Bundaran HI untuk melaporkan langsung kejadian pada hari ini. Ratusan buruh mengikuti demo untuk memperingati Hari Demo Buruh Sedunia yang terjadi pada hari ini tanggal 1 Mei 2013.
Ratusan buruh memadati ruas Jalan Tamrin Sudirman yang akan menuju ke beberapa titik. 70.000 diantaranya menuju ke Balai Kota, Kementerian Ekonomi Kesejahteraan Rakyat, Kementerian BUMN, dan 80.000 lainnya akan menuju ke Istana Negara. Sekarang saya sudah bersama salah satu narasumber untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Saya mau menanyakan pertama itu apa sih yang mendasari Bapak? Kami sadar semua buruh bahwa selama ini kami banyak penindasan. Padahal undang-undang jelas telah diatur oleh pemerintah, tapi penerapannya di lapangan, bahkan pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja banyak penyelewengan. Kami sudah melakukan banyak perundingan, dan inilah jalan satu-satunya. Terus untuk demo hari ini tuntutan apa aja sih yang ditawarkan pada pemerintah? Yang utama itu jam sostum, yaitu salah satunya BPJS, melakukan BPJS, tolak upah murah, dan hapuskan outsourcing. Terus kira-kira menurut Bapak nih tuntutan harus yakin. Dan ini baru awal. Kemungkinan nanti ada tahap berikutnya di bulan Agustus. Terus pesan-pesan Bapak untuk para pemerintah Ya, kepada para pimpinan ya, tetap yang namanya pimpinan itu kan jabatan itu harus amanah. Mereka harus istiqomah dalam menjalankan amanah rakyat. Dari Bundaran HI kembali ke Febri. Ya, terima kasih Indriani atas laporannya. Untuk menikmati makanan khas negeri Sakura, Anda kini tidak perlu repot-repot untuk terbang ke negara Jepang. Telah banyak hadir sushi murah meriah khas Indonesia dengan cita rasa yang tak kalah enaknya. Kali ini salah satunya kafe sushi yang terletak di Galaxy City, Bekasi, Jawa Barat. Sushi. Siapa yang tidak mengenal makanan khas Jepang yang satu ini? Makanan yang terbuat dari nasi yang digulung dan diisi dengan sayuran, kemudian ditambahkan irisan salmon ini menjadi semakin populer di Indonesia. Tempat makan yang menyajikan masakan ini pun mulai banyak bermunculan. Salah satunya Sushi Garden. Restoran yang terletak di Jalan Pulau Seri Utama Boulevard Glen Galaxy City, Bekasi Selatan ini memang mengkhususkan diri pada beragam menu sushi. Di sini, pengunjung dapat menikmati lezatnya sushi dengan suasana yang nyaman dan dengan harga yang cukup terjangkau.
Nah, pemirsa, akhirnya datang juga pesanan saya. Yang ini namanya Superman mentai. Perpaduannya dari ada salmonnya, ada tunanya, ada crispy-nya, dan kita lihat ada sayuran-sayurannya juga. Mari kita coba yuk. Sausnya itu dia punya rasa yang beda. Rasanya bener-bener pas banget sama sushi-nya. Yang ini pemirsa namanya salmon mentai. Itu isinya ada salmon dan ada kaninya. Kani itu seperti rumput laut. Mari kita coba. Rasa salmonnya itu benar-benar nyes, benar-benar masuk. Anda harus coba. Bagi Anda pecinta sushi, silakan datang ke Sushi Garden di Grand Galaxy City, Bekasi. Saya Arya Anggada dan kameramen Deddy Nur Hidayat melaporkan dari Sushi Garden Bekasi. Boleh. Lebih namanya siapa ini? Nama saya Ferdi. Awal mulanya sih kami tuh hanya ketemu di sini semua. Rata-rata anak-anak itu tinggalnya di sekitar sini, daerah Manggarai, ini Menteng, terus macam-macam deh. Kita ketemu bukan satu sekolah di sini. Di sini tuh campuran. Beda-beda. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang juga udah kerja. Kebenaran ini komunitas yang juniornya ya. Kita ada sebenarnya di Menteng ini ada tiga, ada eksekutif, ada senior. Nah ini yang junior. Junior ini nyebutnya Menteng Young Guns dengan singkatan dari MYG. Ini kumpulan dari anak-anak di bawah 17 sampai 20 lah saya ini. Berapa lama? Itu baru berdiri di bulan November kemarin. Kemarin di sini yang Menteng juara satu cup Menteng. Untuk yang kelas senior ya, yang seniornya juara satu. Dan yang juniornya udah sparring kemarin, baru sparring udah 5 kali sparring dan semuanya menang telak. Oke deh, makasih. Liputan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Febrianti beserta redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang.